berasal dari bahasa Yunani anatom yang berarti memotong atau memisah. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan susunan tubuh yang diperoleh dengan cara mengurangi tubuh melalui potongan bagian-bagian dari tubuh dan hubungan alat tubuh satu dengan yang lainnya. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia, raza, untuk menjelaskan dan menguraikan himpunan orang yang dapat dibedakan melalui karakter fisik. Ras merupakan karakteristik yang biologis yang melekat pada diri manusia yang dapat menjelaskan sekumpulan orang yang dapat diklasifikasikan menurut karakter fisik yang diciptakan melalui proses reproduksi. Macam-macam ras di Indonesia dan bentuk anatominya. 1. Ras Mongoloid menjadi salah satu kelompok ras yang ada di dunia dan menjadi ras yang paling besar penyebarannya. Golongan bangsa yang masuk dalam ras Mongoloid diantaranya Asiatik Mongoloid seperti Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Timur. Malayan Mongoloid yaitu Asia Tenggara, Malaysia, Filipina, dan Kepulauan Indonesia. American Mongoloid yakni Amerika Utara sampai Amerika Selatan. Ras Mongoloid di Indonesia terdiri dari dua golongan, yaitu ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, terdiri dari suku Batak, Toraja, dan Dayak. Sedangkan ras Teutro-Melayu atau Melayu Muda terdiri dari suku Bugis, Madura, Jawa, dan Bali. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, umumnya ciri-ciri ras Mongoloid yaitu 1. Rambut lurus warna hitam, 2. Bertubuh kecil, 3. Mata coklat, 4. Kelopak mata sipit, 5. Hidung pesek, 6. Kulit sawo matang atau kuning, 7. Terdapat tanda lahir. 2. Ras Negroid dikutip dari buku Sosiologi Keluarga tahun 2020 oleh Evi Clara. Ras Negroid diklasifikasikan menjadi 3 rumpun, yaitu 1. Negroid Afrika atau African Negroid, terdapat di benua Afrika. 2. Negrito, biasanya terdapat di Afrika Tengah, Semenanjung Melayu, dan Filipina. 3. Negroid Melanesia atau Papua Melanosoid, terdapat di Papua dan Kepulauan Melanesia. 4. Australoid merupakan penduduk asli Australia, bertempat tinggal di daerah pedalaman, hidup bergerombol dan berpindah-pindah. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica tahun 2015, ciri-ciri ras Negroid umumnya adalah warna kulit coklat tua sampai hitam, rambut keriting kecil, warnanya hitam, kepala bulat oksibut menonjol, warna mata coklat tua hingga hitam, bentuk hidung lebar dan rata, telinga pendek, lebar, heliks, digulung. Yang ketiga ada ras Wedoid. Ras Wedoid menyebar ke wilayah Indonesia bagian timur dan mendiami Sulawesi Selatan, Seram, Timur Barat, Flores Barat, dan Papua. Sementara sebagian lainnya ada yang menyebar ke barat dan menghuni Pulau Sumatera. Ciri fisik ras Wedoid hampir sama dengan penduduk asli Australia atau aborigin atau Australomelanosoid, yaitu berbadan tegap, tinggi laki-laki rata-rata 155 cm, kulit coklat tua hingga hitam, rambut hitam ikal, letak mata dalam sehingga terlihat berang, dan hidung pesek. Ras Melanesoid sebagaimana dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia edisi revisi 2013 oleh Edi Hernadi. Ras Melanesoid tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia, ras ini tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Vanuatu, mereka tergolong rumpun Melanesoid. Dikutip dari buku Super Komplet IPS SMA atau MA kelas 10, 11, 12 oleh Meiti Mudikawati SPD. Ciri-ciri yang dimiliki oleh ras Melanesoid adalah 1. Warna kulit hitam, 2. Rambut hitam keriting, 3. Bibir agak tebal, 4. Postur tubuh tegap, 5. Hidung lebar, 6. Rahang sangat menonjol, 7. Tinggi sekitar 160-170 cm. Selanjutnya, ras Melayan Mongoloid adalah salah satu
ras yang dapat ditemukan di Indonesia. Ras ini juga menjadi nenek moyang beberapa suku di Indonesia, seperti suku Melayu. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri ras Malayan Mongoloid. 1. Memiliki warna kulit gelap, umumnya sawo matang. 2. Warna mata hitam. 3. Warna rambut hitam, bentuknya berombak dan tegak lurus. Tinggi rata-rata 150 sampai 160 cm. Selanjutnya, kita membahas tentang ras di luar negeri, yakni ciri-ciri ras Eropa yang umum adalah kulit putih, rambut pirang kecoklatan hingga kehitam-hitaman, mata berwarna biru, hijau, dan abu-abu, bentuk hidung mancung, tulang pelipis menonjol, bentuk wajah sempit atau sedang, tinggi badan lebih dari 170 cm. Ras Eropa yang umum disebut sebagai ras Kaukasoid. Ras ini meliputi penduduk asli Eropa, sebagian Asia, dan Afrika. Perbedaan ras Indonesia dan luar negeri. Perbedaan ras Indonesia dan luar negeri bisa dilihat dari ciri-ciri fisiknya. Ras orang Indonesia dominan memiliki warna kulit coklat atau kuning, hidung pesek, rambut ikal dan hitam, tubuh yang tak terlalu tinggi, mata berwarna hitam atau coklat. Sedangkan ras luar negeri dominan memiliki warna kulit putih, hidung mancung, rambut lurus dan berwarna coklat atau emas, tubuh yang tinggi, mata berwarna biru atau abu-abu atau hijau. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi tulang dan sel dan bagaimana pembentukan tulang serta prosesnya. Pembahasan klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu tulang panjang seperti tulang paha, kaki, lengan, dan lengan bawah. Tulang ini lebih panjang daripada lebarnya. Yang kedua yaitu tulang pendek seperti tulang karpal, tulang-tulang telapak tangan, dan pergelangan tangan. Tulang ini kira-kira sama panjang, lebar, dan tebalnya. Yang ketiga yaitu tulang pipih seperti tulang rusuk dan tulang dada. Tulang ini tipis tapi sering melengkung. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan seperti tulang wajah dan ruas tulang belakang. Tulang ini tidak memiliki bentuk yang khas. Yang kelima yaitu tulang sesamoid seperti tulang tempurung lutut. Tulang ini berukuran kecil, bulat, dan terletak di tendon. Selanjutnya yaitu ada contoh gambar di mana bentuk tulang seperti tulang yang saya jelaskan tadi. Ada tulang pipih, tulang pendek, tulang pipa, tulang tidak beraturan, dan tulang sesamoid. Berikutnya yaitu sel pada tulang. Yang pertama tulang panjang. Tulang panjang sendiri terbuat dari beberapa jenis sel. Yang pertama osteoblast, sel pembentuk tulang yang menumbuhkan dan menyembuhkan tulang yang sudah ada. Osteoblast melepaskan matriks tulang yang mengubah protein menjadi jaringan baru. Yang kedua, osteoklas, sel pemecah tulang yang menggunakan asam untuk memecah tulang yang rusak. Proses ini disebut resorpsi. Osteoklas sendiri membantu merombak tulang yang cedera dan membuat jalur bagi saraf dan pembuluh darah untuk melewatinya. Yang ketiga yaitu sel osteosit, sel tulang dewasa yang mempertahankan struktur tulang normal dengan mendaur ulang garam mineral dalam matriks tulang. Sel-sel ini tidak dapat membelah. Yang keempat yaitu sel osteoprogenitor, sel induk squamosa yang membelah untuk menghasilkan sel anak yang berdiferensiasi menjadi osteoblast. Sel osteoprogenitor penting dalam perbaikan patah tulang. Tulang juga terbuat dari protein, kolagen, dan mineral, terutama kalsium. Kolagen memberikan fleksibilitas sehingga tulang dapat menahan patah, sementara mineral membuat tulang keras dan kuat. Selanjutnya yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek sendiri tersusun dari sel-sel yang disebut osteoblast dan osteoklas.
osteoblast merupakan sel pembentuk tulang, sedangkan osteoklas adalah sel yang memecah tulang lama untuk digantikan dengan jaringan tulang baru. Tulang pendek juga mengandung sumsum tulang merah yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah merah dan sel darah putih. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Pada tulang pipi terbentuk oleh lapisan jaringan tulang spons yang berisi sumsum tulang. Lapisan spons ini kemudian terbungkus oleh dua lapisan jaringan tulang kortikal atau kompak, satu lapisan pada setiap sisi. Contoh yaitu tulang belikat, dada, dan tengkorak. Yang keempat yaitu tulang sesamoid. Tulang sesamoid terbentuk dari tulang rawan yang mengarah sebagian. Tulang sesamoid adalah tulang pipi kecil yang terbentuk di tendon yang bergerak di atas permukaan tulang. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sel. Yang pertama ada bentuk sel osteogenik, yang kedua yaitu adalah bentuk sel osteoblast, yang ketiga bentuk sel osteosit, yang keempat yaitu bentuk sel osteoklas.